Kisah Dene Wirabangsa dan Kampung Karanggenteng. Melanjutkan serial cerita Poh Gading dalam babat kali ini, Info Nusa ingin menceritakan tentang satu tokoh yang cukup populer di Poh Gading. Namanya adalah Dene Wirabangsa. Selain di Poh Gading, tokoh ini juga dikenal luas di Karanggenteng dan Pagutan. Tokoh Dene Wirabangsa bagi para pecinta sejarah Lombok kurang begitu familiar, kalah tenar dengan nama-nama tokoh sejarah Lombok lainnya, katakanlah Arya Banjargetas. Hal ini tidak lepas dari narasi besar sejarah Lombok dewasa ini, yang selalu dikaitkan dengan wilayah-wilayah yang mendapatkan keuntungan dari akhir Perang Lombok 1894. Tokoh-tokoh Sasak yang berperan di Perang Lombok 1894 itu sangat besar pengaruhnya dalam menentukan warna sejarah Lombok yang sekarang. Lebih-lebih, perang itu dilanjutkan kembali oleh beberapa keturunan mereka. Begitulah sejarah sejatinya adalah cerita para pemenang. Dan kalau mau jujur, sejarah Lombok versi Tengah, Praia, dan sekitarnya adalah versi sejarah yang paling banyak mewarnai perjalanan sejarah Lombok ini. Pun dengan Pringgabaya dan Sakra, meskipun merupakan wilayah dari Lombok bagian timur, namun akar tengah yang masih bisa dilacak. Lantas, nasib sejarah Lombok versi Timur seolah-olah tenggelam, tidak banyak yang muncul di permukaan. Kisah Dene Wirabangsa ini adalah salah satu kisah dari ratusan kisah Timur yang mudah-mudahan bisa menjadi penyeimbang dari timpangnya narasi sejarah Lombok versi Tengah dengan Timur. Nama Dene Wirabangsa tertulis pada sebuah tekapan. Tekapan ini ditulis dalam lembaran tembaga dan beraksara Jawa. Isi tekapan ini adalah silsilah raja-raja dan bangsawan Selaparang. Selain itu, Dene Wirabangsa juga dibahas sepintas di dua buku. Pertama, di bukunya H.L. Lalu Muhammad Azhar yang berjudul Arya Banjargetas. Kedua, di bukunya Fata Zakaria, Mozaik Budaya Orang Mataram. Dua buku tersebut ditambah dengan isi tekapan Poh Gading serta cerita lisan akan menjadi sumber utama tulisan ini. Dene Wirabangsa hidup pada masa pemerintahan dua orang raja Selaparang. Pertama saat pemerintahan Prabu Kertajagat dan kedua pada masa Prabu Kertabumi. Sebagai patokan tahun hidupnya Dene Wirabangsa, Info Nusa mengacu pada tahun naik tahtanya Prabu Kertabumi. Prabu Kertabumi naik tahta pada tahun 1708. Menggantikan ayahnya Prabu Kertajagat yang wafat pada tahun yang sama. Dengan demikian bisa dikatakan Dene Wirabangsa hidup sekitar tahun 1600-an akhir sampai 1700-an awal. Ayah Dene Wirabangsa bernama Kautan Mundur. Kautan Mundur sendiri dalam tradisi lisan orang Poh Gading dikenal sebagai tokoh dengan julukan Pongo Elong. Seorang patih yang berjasa membawa Selaparang meluaskan pengaruhnya ke Pulau Sumbawa, disebut Pongo Elong, karena kain panjang dodot yang digunakan sering menyentuh tanah, sehingga harus tetap dipegang. Kautan Mundur adalah anak dari Kiai Aji, dan Kiai Aji adalah anak dari Wijaya Prana. Wijaya Prana menurut tekapan Poh Gading bersama dengan tiga orang saudaranya, Wijaya Kromo, Wisnujaya, dan Wirajaya, mendirikan Selaparang pada tahun 1535.